semua, hari ini kita akan bergaya mengenai buku Psychology of Money by Morgan Housel. Saya sendiri, Rachel Patricia. Saya Menkari Sawinoto. Saya Melinda. Morgan Housel merupakan mantan kolumnis di Wall Street Journal dan ia telah menerbitkan 2 buku sebelum buku ini. Dalam buku Psychology of Money, Morgan Housel mengeksplorasi tentang aspek psikologis keuangan dan mengajak kita untuk merubah beberapa mindset yang tipikal atau yang dapat merugikan kita. Oke, di bagian kedua buku ini membahas tentang keberuntungan dan resiko. Salah satu contoh yang menurut saya paling kuat adalah kisah Bill Gates dan Ken Evans. Mereka sahabat sejak SMA. Mereka sama-sama cerdas, sama-sama tertarik dengan komputer, dan sama-sama punya potensi besar. Mereka berdua mengalami kejadian yang peluangnya sangat kecil, bisa dibilang 1:1 juta. Nah, bagi Bill Gates sendiri, kejadian langka itu berupa sebuah keberuntungan, karena sekolahnya itu memiliki akses ke komputer pada saat komputer itu masih sangat jarang. Akses ini memberikannya waktu belajar lebih awal dibanding banyak orang lain. Dari situlah lahir fondasi yang akhirnya membawanya menyerahkan Microsoft. Nah, untuk Ken Evans sendiri, kejadian langka itu berbentuk resiko, yaitu meninggal karena kecelakaan saat mendaki gunung. Peluangnya sama kecilnya, 1:1 juta, namun hasilnya sangat berbeda. Kisah ini membuat kami sadar bahwa dua orang yang sangat mirip bisa berakhir di titik yang sangat jauh berbeda, bukan hanya karena kerja keras atau kecerdasan, tetapi juga karena faktor yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu keberuntungan dan resiko. Ada satu pertanyaan menarik yang pernah diajukan kepada seorang peraih Nobel di bidang ekonomi. Pertanyaannya sederhana. Apa yang ingin Anda ketahui tentang investasi, tetapi kita tidak bisa mengetahuinya? Jawabannya itu singkat. Peran pasti keberuntungan dalam hasil sukses. Artinya, bahkan para ahli ekonomi pun mengakui bahwa kita tidak bisa mengukur secara pasti seberapa besar keberuntungan berperan dalam kesuksesan seseorang. Dari sini kita dapat menyimpulkan satu hal penting. Saat melihat orang sukses, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semuanya itu hasil dari strategi yang sempurna. Bisa jadi ada faktor keberuntungan yang besar di dalamnya. Nah, sebaliknya, saat melihat kegagalan, kita tidak bisa langsung menyalahkan kekurangan kemampuan. Bisa jadi ada resiko besar yang memang tidak bisa dihindari. Keuangan dan kesuksesan itu tidak pernah sepenuhnya tentang kontrol, karena selalu ada unsur. Di bagian ketiga buku ini membahas satu hal yang menurut saya sangat penting, tidak pernah cukup. Morgan menceritakan kisah Raj Gupta dan Barry Madoff. Raj Gupta berasal dari keluarga sederhana di India. Ia bekerja keras, ia belajar dengan serius, ia berhasil menembus posisi puncak sebagai Managing Director di McKinsey. Itu pencapaian yang luar biasa. Ia juga duduk di Dewan Direksi perusahaan besar. Namun pada akhirnya, ia terlibat kasus insider trading dan divonis penjara. Karir yang dibangun puluhan tahun lumpuh, bukan karena ia tidak sukses, bukan karena ia kekurangan uang, tetapi karena ia ingin lebih. Lalu ada juga Barry Madoff. Ia dikenal sebagai pelaku skema Ponzi terbesar dalam sejarah modern. Bahkan namanya sering disejajarkan dengan Charles Ponzi. Yang ironis, sebelum skema itu dibongkar, Madoff sudah sangat kaya. Ia punya reputasi, ia dihormati di Wall Street, ia tidak memulai dari nol saat melakukan penipuan. Ia sudah berada di puncak. Pertanyaannya sederhana, mengapa orang yang sudah memiliki ratusan juta dolar masih ingin lebih? Jawabannya ada di poin ketiga buku ini. Rasa tidak pernah cukup. Ketika standar hidup naik, ekspektasi ikut naik. Ketika lingkungan sekitar semakin kaya, pembanding ikut berubah. Uang tidak lagi soal kebutuhan. Uang menjadi soal posisi dan pengakuan. Masalahnya, permainan ini tidak ada garis akhirnya. Selalu ada orang lebih kaya. Selalu ada level berikutnya. Bagian ini memberitahu kita satu hal penting. Bahaya terbesar dalam keuangan bukan hanya kerugian. Bahaya terbesarnya adalah saat kita tidak tahu kapan harus berhenti. Jika rasa cukup tidak dikendalikan, keputusan finansial bisa berubah menjadi keputusan yang merusak hidup. Itulah mengapa poin ketiga ini penting. Bukan soal berapa banyak yang dimiliki, tetapi tahu kapan saatnya berkata cukup. Menabung memberi kebebasan.
Menabung bukan soal seberapa besar pendapatan, tetapi seberapa besar yang bisa ditahan. Tabungan memberikan fleksibilitas dan pilihan dalam hidup. Mari kita lihat kembali cerita tahun 1970-an ketika dunia khawatir akan kehabisan minyak. Namun kenyataannya tidak. Peningkatan efisiensi penggunaan energi seperti pada mobil dan pabrik telah meningkat 60% di Amerika Serikat sekitar 1950-an dan menemukan lebih banyak minyak di luar negeri kita. Tetapi efisiensi adalah pilihan. Dengan efisiensi, tabungan memberikan kebebasan, memungkinkan kita untuk mencari pekerjaan baru tanpa terburu-buru saat kehilangan pekerjaan. Tumbuh secara perlahan atau compounding. Keajaiban bunga majemuk compounding dapat menghasilkan hasil luar biasa dari tindakan kecil yang konsisten dalam jangka panjang. Contoh ekstrimnya adalah Warren Buffett. Warren Buffett yang memiliki kekayaan 84,5 miliar dolar di usia 55 tahun mulai berinvestasi serius pada usia 10 tahun. Jika ia memulai berinvestasi di usia 30 tahun, kekayaannya hanya akan mencapai 11,9 juta dolar, menunjukkan kekuatan compounding. Buffett rata-rata mendapatkan profit 22% per tahun, sementara Jim Simons yang menghasilkan 66% per tahun hanya memiliki 21 miliar dolar. Jika semua memulai usia 10 tahun seperti Buffett, kekuatannya bisa mencapai 63 kuadriliun dolar. Ini menegaskan pengaruh besar dari compounding. Orang sabar mengalahkan orang pintar. Investasi bukan tentang kecepatan atau kecerdasan, tetapi tentang ketahanan dan kesabaran dalam jangka panjang. Saya ingin menceritakan kisah menarik tentang 3 sahabat, yaitu Buffett, Rich, dan Charlie. Meskipun Rich tidak terkenal seperti Buffett, ambisi Rich untuk cepat kaya membuatnya terjerat utang saat bursa saham anjlok pada tahun 1973 hingga 1974. Keserakahannya meminjam untuk trading, memaksanya untuk menjual saham demi membayar utang. Sementara Buffett dan Charlie berhasil. Ketidaksabaran Rich menghalanginya untuk mempertahankan kekayaannya. Masuk ke poin ke-7, kebebasan adalah kekayaan tertinggi. Uang tidak hanya digunakan untuk membeli barang, tapi uang juga digunakan untuk membeli kebebasan. Banyak orang yang stres di luar sana bukan karena kekurangan uang, tetapi ia memiliki kontrol yang sangat sedikit terhadap dirinya sendiri. Dalam buku yang diceritakan oleh Morgan Housel, dahulu ia bercita-cita menjadi investment banker. Sepanjang hidupnya, ia habiskan untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, pada suatu hari, ia berhasil mendapatkan gelar investment banker di suatu perusahaan. Tapi apa hasilnya? Selama hanya dalam kurun waktu seminggu sampai beberapa minggu, ia keluar dari pekerjaan tersebut. Padahal seharusnya ia magang selama 6 bulan. Nah, walaupun gajinya besar, tapi ia tidak menyukai waktu lembur. Di sini ia menyatakan bahwa dividen terbaik dari uang itu bukanlah uang itu sendiri, namun kebebasan yang dapat dibeli dari uang. Hindari perbandingan sosial. Izinkan saya membawa kisah Gupta yang sebagai insider trading. Ia menjadi insider trading bukan karena merasa tidak cukup, tapi juga ia dikelilingi oleh investor-investor terkaya di dunia. Salah seorang investor tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang didirektori oleh Gupta ini, yaitu Goldman, merupakan perusahaan yang baru di lingkungan miliarder. Hal itulah yang juga menjadi salah satu kejatuhan dari Gupta karena ia membandingkan dirinya dengan sosial. Rencana harus adaptif. Sama halnya seperti anak-anak yang berusia 5 tahun, ketika ia melihat pengendara traktor, ia menganggap itu keren karena bisa mengendalikan alat yang sebesar itu. Namun seiring berjalannya usia, ia melihat itu tidak lagi menarik karena gajinya kecil. Saat ia beranjak dewasa, ia ingin menjadi pengacara. Sama halnya seperti kita yang suka berubah-ubah. Charlie Munger pernah berkata, compounding seperti yang teman saya udah jelaskan, yaitu punya satu aturan, jangan ganggu ketika tidak perlu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar menetapkan aturan tersebut ketika kita sebagai manusia berubah-ubah? Sebenarnya tidak ada pemecahan yang gampang dari masalah ini. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita harus menghindari ujung ekstrim dari perencanaan keuangan yang berdampak besar. Rencana finansial yang kaku pasti akan gagal. Salah satu kesalahan terbesar adalah berpegang pada rencana yang sudah tidak cocok dengan diri kita yang sekarang. Yang ke-10 ada kelola risiko dan jangan menghindarinya. Seperti halnya ketika kalian bermain di kasino Las Vegas.
kalian tidak akan tahu kartu apa yang akan keluar. Tetapi dengan melihat kartu-kartu yang sudah dikeluarkan oleh bandar, kalian jadi tahu kartu apa aja yang tersisa di dalam decknya bandar. Nah, di sini kalian bisa lihat jika ada kemungkinan kartu yang kalian inginkan masih ada di dalam deck, kalian akan bertarung lebih besar. Nah, sama halnya dengan cerita tadi, resiko itu bisa dikelola. Seperti di permainan itu, mereka akan menentukan kapan harus bertaruh besar dan kapan untuk tidak. Tapi diperlukan kerendahan hati, karena kita harus tahu kalau kita itu bertarung dengan kemungkinan dan bukan kepastian. Jika pemain blackjack itu misal bertaruh besar dan berakhir gagal atau kalah, ia akan kemungkinan besar tidak punya cukup uang untuk bertaruh di permainan berikutnya. Sama halnya dengan keuangan, jika kita bermain mungkin beberapa investasi yang berisiko tinggi seperti saham, akan ada saat ketika kita untung dan rugi. Ketika rugi, kita harus bisa memanage itu agar kerugian itu tidak membuat kita tidak bisa bermain di permainan yang berikutnya, atau dalam kasus ini berinvestasi lagi di saham yang lain. Bagian favorit saya ada di bab 11. Di situ saya kaget dengan satu fakta yang menarik. Bab ini membahas perbedaan antara rasional dan masuk akal. Ternyata sesuatu yang rasional itu belum tentu masuk akal bagi manusia. Contohnya demam. Di buku ini dijelaskan bahwa demam itu sebenarnya membantu tubuh untuk melawan infeksi. Secara medis, itu rasional. Tubuh menaikkan suhu untuk melawan virus atau bakteri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang langsung pergi ke dokter untuk menurunkan demam mereka karena kita tidak suka rasa sakit. Kita ingin cepat sembuh. Secara logika, kesehatan demam itu bisa jadi bagian dari proses penyembuhan. Tapi secara manusiawi, menghindari rasa sakit itu masuk akal. Saya juga baru tahu tentang Harry, seorang pemenang Nobel Prize yang terkenal dengan teori portofolio modernnya. Ia membuat model matematika tentang resiko dan imbal hasil. Secara teori, ia tahu cara membagi investasi secara optimal. Namun saat mengelola uangnya sendiri, ia tidak memakai rumusnya. Ia membagi investasinya menjadi sederhana. Apakah itu tidak rasional? Tidak juga. Ia hanya memilih sesuatu yang terasa masuk akal. Di bab ini, saya belajar bahwa keuangan bukan karena soal angka dan rumus. Keuangan adalah tentang perilaku, tentang emosi, tentang keputusan yang harus kita jalani dalam kehidupan nyata. Sesuatu bisa benar secara teori, tapi belum tentu cocok untuk dijalani. Bagian favorit saya di buku ini adalah bab 2, di mana keberuntungan dan resiko. Seperti halnya tadi, Bill Gates lahir di dunia ini sudah memiliki privilege di mana keluarganya sudah cukup kaya dan ia memiliki akses ke komputer. Menurut saya itu keberuntungan dan hokinya Bill Gates. Dan kita semua sebagai manusia dari awal kita lahir, kita sudah memiliki keluarga yang berbeda-beda dan itu privilege kita masing-masing. Menurut saya, hoki dan keberuntungan tidak bisa luput dari diri kita sebagai manusia. Ini menekankan bahwa sukses finansial lebih terkait dengan perilaku kita terhadap uang daripada kepintaran. Keputusan keuangan dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan pandangan individu. Kekayaan sejati adalah aset yang tidak terlihat dan tidak bisa dihabiskan. Menabung dan investasi jangka panjang dengan sabar bisa membawa kebebasan finansial. Yang terpenting bukan jumlahnya, tetapi kebiasaan untuk menabung dan memahami bahwa menabung memberi kebebasan. Sementara investasi dengan compounding bisa menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang. Fokus pada efisien, kesabaran, dan perilaku finansial yang sehat. Hal yang kita bisa pelajari dari buku ini adalah bahwa finansial itu bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang psikologi. Setiap orang itu punya cara mereka masing-masing dalam menilai uang, dan tidak ada satupun cara yang benar. Intinya, jangan serakah, Gunakan waktu, sabar, compounding. nikmati prosesnya dan jangan jelesan. Sampai bertemu di lain hari. Bye-bye.